ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya? Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia, dan itu datangnya musim-musiman. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i menghentikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Jadi suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Aduh. Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran nggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah, yang wa ulil amri minkum lagi. Yang awalnya mutlaqah. Belum ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelid dan jilid. Dah, sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis, karena Quran sangat global. Quran perintah sholat, menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah, ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam, namanya apa sholat itu. Wonten Quran, wonten betul. Yang nggak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Betul wonten. Sholat itu ping 5, jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Maka hadis yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi, kita pahami ada hadis mutawatir, marwa jam'un an jam'in la yahtamil fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata lupa ya, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akal sampean.
akal harus dipakai. Akal ulama ada dua. Akal kolektif menghasilkan ijma, konsensus. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17 niku mboten Quran mboten hadis, hasil akale ulama. Ada lagi akal individual namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu, narkoba haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan, di Qurannya ada. Inna sabu wonten. Hadis wonten. Kok berani mengharamkan sampean? Pakainya kias. Apa pakainya apa? Kias burhani. Kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Berarti podo karo khomer. Khomer ni Quran ono haram. Berarti ini barang haram. Hada muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Ini namanya burhani, menggunakan apa? Muqaddimah sughra, premis minor, muqaddimah kubra, premis major, qaul syarih, legal statement, kemudian natijah, conclusion as-sadiqah yang positif. Anda paham betulnya mana? Kayak Khalil almarhum, bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya, punya karangan ilmu mantik. Bahasa Indonesia sudah gampang dibaca lah. Gak usah yang bahasa Arab, angel. Jadi kias aulawis, kias burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dibicarakan oleh para ulama. Coba kalau nggak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nomor 2, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak ngelarang tuh, Quran nggak ngelarang. Yang dilarang oleh Quran, gimana? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengin aja. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Kok nggak boleh, kenapa? Quran betul larang kok. Pakai kias aulawi. Kias apa namanya? Kalau nempeleng, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Mendekati zina. Jadi yang dilarang mendekati zina, dilarang mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, dilarang. Zinanya lebih-lebih, itu jamnya. Zinanya ini namanya aulawi. Apa namanya? Ini hasil produk ilmunya Imam Syafi'i. Kalau nggak pakai ijma, nggak pakai kias, kita nggak bisa praktek ibadah. Dengan ijma dan kias itu melahirkan ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ilmu fikih itu juklak, juknis, petunjuk caranya sholat. Ilmu fikih ada Safinah, ada Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu, Mahalli. Itu produk ijma dan kias ulama. Tanpa ijma kias ulama gak akan ada ilmu fikih. Kalau nggak pakai ijma, ikut ulama, nggak ngerti ijma kias, nggak ikut ijma kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz, sholatnya bagus sekali. Pak, bener sholatnya lah. Belajar di mana? Oh, saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, belajar di Quran hadis, bohong. Jawabnya yang benar, belajar dari ayah, diajari ibu sejak kecil, belajar dari ustadz di madrasah, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok tenggone imam
Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya antara lain gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat saja bu, muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Jasanya luar biasa mboten? Kalau tidak ada usul fikih, nggak mungkin akan lahir ilmu fikih yang ambrek-ambrek nih mboten bakal wonten. Itu baru saya contohkan bab sholat, belum bab yang lain-lain. Ya Allah. Mudah-mudahan santri Rembang semuanya paham tentang usul fikih dan fikih. Dan harus paham pula dengan ilmu mantik. Sebelum usul fikih, ilmu mantik dulu. Harus paham pula maqulatul asyarah, kategori 10. Dulu saya ngaji, ada kitab namanya Ja'a Zaidun, kitab cilik Ja'a Zaidun. Di antara dalam kitab Ja'a Zaidun ada maqulatul asyarah. Kiai ini mboten paham. Ya maklum. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa mau dadi bengkok opo golok. Paham betul? Waktu itu saya gak paham. Setelah sekarang saya paham, ilmu penting sekali itu. Namanya maqulatul asyarah, kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi times, fi baitihi place, kana muttaqi posisi, biadi saifun tangkel golok to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham? Siapa itu? Siapa orang itu? Oh itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Di mana? Gus Dur presiden. Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi namanya karena mutaki. Biadi saya pun tangannya Gus Dur nyekel golok itu artinya apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu sudah punya kekuatan, kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu, reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori 10. Paham boten? Dipesan harus diajarkan dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Orang NU, orang santri jangan semua jadi DPR. Artinya jangan semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk di pesantren khusus tafaqahu fiddin, enggak usah anggota DPR, enggak usah jadi ASN, enggak usah jadi polisi, enggak usah jadi camat, enggak usah jadi tentara. Paham boten? Lihat tafaqahu fiddin agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual, harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang, kebutuhan sekarang, harus kontekstual. Faslun fil hiwalati, pasal ini menjelaskan letter of credit. Pengarang Tanbihus Shahi ilama fil khurafati minad dawahi ini adalah seorang sunni, seorang imam dan khatib yang ada di Masjid Jami Al-Furqan di Syiher, bukan Sihir, pakai shin. Syiher, kota Syiher itu termasuk Sihir atau Syiher. Itu wilayah Hadramaut, Yaman Selatan, termasuk bagian dekat dengan Laut Selatan Yaman. Syiher.
Syekh Ahmad bin Ali bin Ahmad Barraud namanya, Barraud, bukan Ba'alawi. Jadi ini akan dilawan oleh Ba'alawi dan Mukibinnya dengan tuduhan Wahabi gitu. Nah, ini termasuk lomba. Ini 25 tahun yang lalu, sebelum geger nasab di negeri kita ini. Jadi untuk hak cetaknya yaitu tahun 1425, tetapi kitab ini dikarang tahun 2001. Untuk hijriahnya 1422. Di halaman mulai dari 7, 8, 9 sampai 10 kan ada kata pengantar dari mu'alifnya sendiri, yakni Syekh Ahmad bin Ali bin Ahmad Barraud, Hadramaut, Yaman, di provinsi Hadramaut, Yaman. Imam wa khatib Jami' Al-Furqan bi Madinatis Syikhr. Seorang imam, seorang khatib ya di Jami' Al-Furqan, yakni Masjid Jami' Al-Furqan. Bisa juga menaungi yayasan-yayasan dan sampai universitas. Jadi jamiah itu universitas, jami'i itu juga universitas. Karena kebanyakan masjid-masjid yang ada di Timur Tengah itu juga mengelola pendidikan dan sosial. Yaumul Arbi'a, hari Rabu tanggal 13 Ramadan 1422 Hijriah, Al-Muwafiq yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2001. Berarti kitab ini sudah 25 tahun yang lalu. Termasuk lompatan yang berani ya, paling berani di kandang Ba'alawi sendiri di Hadramaut, Yaman sana. Lah, kitab Tanbihus Sahi ila ma fil khurafati minad dawahi ini benar-benar menampar ya muka para habaib Ba'alawi yang ada di sana. Tetapi kebanyakan ulama-ulama kita belum memiliki kitab ini, sehingga ragu ya dalam memutuskan, menyimpulkan siapa sebenarnya Habaib Ba'alawi itu. Tanbihus Sahi ila ma fil khurafati minad dawahi, mengingatkan orang-orang yang lupa karena malapetakannya khurafat-khurafat yang ada. Nanti bisa panjenengan print out ya, kalau sulit hubungilah admin kita. Nanti kita kirim ke WA panjenengan. Ini 200 halaman sedikit. Ya, jadi sampai dapat tarifnya 202 halaman. Ini bisa jadi bumerang jika dibantah lagi. Wahabi seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang kemarin pada 3 tahun yang lalu kami sampaikan, pendukung Kiai Imad itu Wahabi. Ini masalah sejarah, baik dari kalangan Syi'i, Zahiri ya, Wahabi, kalau masalah sejarah tetap kita pakai gitu. Jadi mohon dibuka halaman 18. Halaman 18, Tanbihus Sahi ila ma fil khurafati minad dawahi. Termasuk keterangan kalau di babnya ya halaman 17 dulu. Alaqatus sufiyah bil imamiyah. Hubungan, ketergantungan paham tasawuf, paham sufi-sufi dengan Syiah Imamiyah. Wa mimma yadullu ala anna aslat tasawuf huwa at-tashayyuq. Ini sebagian saya bacakan Arabnya, sebagian saya langsung terjemahkan ya ke bahasa kita. Dan sebagian dari dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya asas atau dasar utamanya tasawuf itu adalah Syiah. Seperti apa yang disebutkan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam kitabnya Nasim Hajir fi Ta'yidi Qauli an Madhabil Muhajir. Jadi Mufti Hadramaut ini pernah ke Indonesia ya, ketika menengahi gegeran antara Al-Irsyad ya, dengan Ba'alawi ya, bahwa innal alawiyina al-hadramiyina wa man lifahmin ila hadzal hin illam yakunu ala madhil imamiyah fa innahum ala akhihi. Jadi kalau memang tidak termasuk mazhab Syiah Imamiyah ya termasuk mazhab dari saudaranya Syiah Imamiyah. Terus berikutnya sampai ke halaman 18.
masalah kutubnya Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam. Sampai wa dzukira fil kitabi mattafaqu alaihi min kutbaniyati Al-Faqihil Muqaddam. Sampai Fajjadus Sadah Ali Abi Alawi saja. Di halaman 18 baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8. Fajjadus Sadati Ali Abi Alawi mongko utawi bapa biyunge kakeke ya Sadah Ali Abi Alawi iku imamiyun Syiah Imamiyah, Rafidiyun Syiah Rafidah. Wa yarjulan bali sapa jad ila usulin maring dasar imamiyatin pokok ajaran Syiah Imamiyah. Kama zakara kaya oleh nuturake sapa Mufti Hadramaut Ibnu Ubaidillah yani Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Wa bimaji'ihi lan kelawan tekane jad atau leluhure Ba'alawi ila Hadramaut marang provinsi Hadramaut Nasrul Rafidhati ing gelar atau menyebarkan faham Rafidah. Nah, ini saya terjemah bahasa Indonesia saja. Fajadus Sadati Ali Abi Alawi imamiyun Rafidiyun. Nah, inilah aslinya. Wah, ini Syekh Ahmad Barraud ini tidak takut. Ya, padahal ini posisinya di Sihr ya, di sana, Hadramaut sana. Maka kakek dari para sayyid keturunan keluarga Abi Alawi adalah seorang penganut Syiah Imamiyah Rafidah. Jadi Syiah yang Rafidah itu Syiah yang sesat. Kalau Syiah Houthi itu Syiahnya Zaidi, itu Mu'tadili. Syiah yang tengah-tengah, mejono, ya antara Sunni dan Syi'i dan Sufi. Gitu. Lah kalau yang Imami ini Rafidi. Fajadus Sadati Ali Abi Alawi imamiyun Rafidiyun wa yarji'u ila usulin atau langsung ila usuli imamiyatin. Dan kembali kepada dasar-dasar imamiyah. Kalau kita temukan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ya, dan kitab-kitab karya Ba'alawi lainnya itu pasti percaya bahwa imam yang ke-12 bernama Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir yang lenyap di Sirdab tahun 260 Hijriah itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Berarti sama. Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu ya Syiah. Walaupun fakta di lapangan bahwa habaib-habaib itu terpecah, ada yang Wahabi, ada yang Syi'i, ada yang Sunni, ada yang Sufi, macam-macam, bahkan ada yang Kristiani, macam-macam. Tapi intinya secara umum leluhurnya beliau pertama-tama ya, datang ke Hadramaut untuk menyebarkan ajaran Syiah Rafidah. Gitu. Ya, ini siapa yang menyebutkan? Pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu